Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta, sekaligus penutupan bulan Pelkas GPIB. Kita selaku umat yang telah dipanggil dan diutus hendaknya terus bersaksi bagi kemuliaan-Nya. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Rindu Y. Titahelu Takapente. Di era generasi masa kini, kasih, ketulusan, kesetiaan, dan kebersamaan mulai langka dijumpai. Namun, bukan berarti hal itu tak lagi hadir. Ketika gereja hadir, khususnya bagi mereka yang berada jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk tembok-tembok kaca yang menjulang tinggi, semua hal langka tersebut masih dapat memancarkan sinarnya. Meski dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan, baik dalam pendidikan, ekonomi, cara pandang, serta jauh dari kata kenyamanan hidup, rasa kekeluargaan, kepedulian, dan cinta kasih persaudaraan masih dapat kita temui. Hal ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya apapun keadaannya, gereja dipanggil dan diutus untuk melayani dan bersaksi. Gereja seharusnya menghadirkan damai sejahtera Allah dan menjadi berkat. Gereja bukanlah sekedar diriku atau dirinya, bahkan gereja bukanlah sebatas tembok-tembok megah buatan manusia. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah umat yang mengaku percaya dan bersedia mengasihi Tuhannya. Pribadi yang mengasihi Tuhan ialah mereka yang mampu membawa berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan tanpa memandang rupa. Mereka akan senantiasa membawa berkat dengan tulus hati dan penuh sukacita. Memberi dengan kasih dan keikhlasan bukan dari apa yang berlebih, melainkan dari apa yang ada pada diri. Keterbatasan, kesederhanaan atau ketidaknyamanan bukan soal dalam menunjukkan kasih dan menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Untuk itu, di penghujung rangkaian bulan Pelkas GPIB tahun ini, janganlah menjadi akhir dari segala rangkaian pelayanan dan kesaksian kita sebagai gereja, namun teruslah melayani dan bersaksi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuji memuliakan nama-Nya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam ibadah. Dengan bersama-sama kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 menjadi nas pembimbing disampaikan bagi kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terimalah salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan melakukan firman, menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal memancarkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya mengeluh dan tak mengucap syukur kepadamu. Kami menjadi segala keterbatasan dan ketidakmampuan dalam hidup kami sebagai alasan untuk tidak melanjutkan tugas panggilan dan pengutusan-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ampunilah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membaring tulang untuk mengais rezeki, sekolah di kota maupun di desa. Topanglah kami dalam segala keterbatasan kami, ya Kristus, agar kami mampu menjadi gereja yang terus melayani dan bersaksi dimanapun Engkau menghadirkan kami. Kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya kasih atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan sungguh bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan jana ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat 25. Kita akan membaca amanat perintah hidup baru bersama-sama. Kita siapkan Alkitab kita Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya.
Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. GPIB Pengharapan Cibinong akan memberikan kesaksian pujian melalui vokal grup Joyful. Mata kami tertuju padamu,
Kita akan menyiapkan pembacaan Alkitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kita siapkan Alkitab kita. Dan sebelumnya mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus bagi kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menaikkan syukur dan hormat di dalam hadirat Tuhan. Hari ini kami diberikan sehat dan kuat. Bahkan di dalam kelemahan tubuh pun Tuhan memberikan kami kekuatan untuk terus mengikuti persekutuan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami membangun mezbah penyembahan di tempat kami masing-masing. Dan kami percaya Allah hadir di tempat kami, di rumah kami, dan memberkati kami. Kami bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan, tuntun kami dalam terang Roh Kudus dan hikmat, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuntun juga hamba-Mu dalam terang Roh Kudus dan hikmat, sehingga hamba-Mu juga dimampukan untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan di tengah keluarga kita. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya Pendeta Rindu Yemima Tita Helu Takapente. Sebelum ditempatkan di GPIB Pengharapan Cibinong, saya penempatan di GPIB Ayalon Tegal, Pos Pelkes Bethlehem Comal. Bapak Ibu ada yang tahu Comal? Comal itu pertengahan antara Pemalang dengan Pekalongan, dia ada di tengahnya. Di GPIB Pos Pelkes ini ada satu cerita tentang Simbah yang bagi saya ketika saya pertama kali datang ke Comal, itu ceritanya langsung seperti menggugah hati saya ya.
Simbah ini terkenal di jemaat sebagai orang tua yang sangat rajin ke gereja. Umurnya kurang lebih 84 atau 86 tahun. Karena kalau orang zaman dulu tahun kelahirannya kadang-kadang suka nggak tercatat ya. Tapi kata anak-anaknya sekitar segitu umurnya katanya. Jadi Simbah ini seorang pedagang di pasar. Hari Minggu pun Simbah berdagang di pasar. Pasar Comal begitu. Tapi kalau yang namanya sudah jam gereja, dia akan langsung tinggalkan jualannya di pasar itu, dia nggak tutup lagi. Dia langsung pergi gitu aja, jualannya dibiarkan seperti itu saja. Setiap hari Minggu, tahun demi tahun seperti itu Simbah ini. Namanya Mbah Maria. Kemudian ditanyalah sama teman-teman pedagang di pasar yang lain. Kamu kok setiap hari Minggu cepet-cepet banget, rajin banget kamu ke gereja. Kamu ke gereja itu karena mau dapat sembako ya? Ternyata di sana itu ceritanya kalau yang Kristen atau ke gereja itu karena mau dapat sembako. Langsung Simbah ini bilang begini, ini bukan dunia tipu-tipu ya, ini cerita nyata ini ya. Saya diceritakan Simbahnya, Simbahnya ngomong begini. Langsung saya bilang, Bu Pendeta, enggak, aku datang ke gereja bukan untuk sembako, malah aku datang ke gereja bawa uang. Aku yang kasih uang ke gereja. Kamu tahu aku mau mengucap syukur untuk Tuhanku. Itu jawaban seorang Simbah pedagang di pasar Bapak Ibu. Dalam usia waktu itu belum, kalau sekarang 84, 86 mungkin waktu itu Simbah masih, kita cerita itu sekitar usia 80-an ya. Dia masih berdagang di pasar. Jawabannya sangat sederhana. Saya datang ke gereja bukan cari sembako. Malah saya bawa uang untuk saya kasih persembahan ke gereja. Saya mengucap syukur untuk Tuhan saya. Jawaban seorang Simbah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah jawaban ini juga menjadi satu jawaban atau gambaran dari kehidupan umat Kristen yang ada di perkotaan besar? Ketika mereka yang ada di wilayah kota kecil, di desa, mereka datang ke gereja, ada satu ungkapan syukur bahwa saya mau beribadah. Kalau sekarang bukan di gereja ya, tetapi kita bangunnya di rumah, tetapi kita tetapkan ibadah online, jangan lupa persembahannya, kan begitu ya, kita ibadah online suka lupa persembahan. Nah, apakah semangatnya Simbah ini masih juga menjadi semangat di dunia digital pada saat ini? Apakah semangat seorang Simbah ini juga menjadi semangat dari jemaat di perkotaan besar? Bahwa mengikuti peribadahan, memberikan ungkapan syukur, itu sebuah kesukacitaan yang besar. Jangan sampai jemaat di perkotaan malah melihat persembahan itu sebagai apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, bahwa jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Kita memberikan persembahan, kita memberikan ungkapan syukur, jangan karena itu menjadi sebuah keterpaksaan memberikan apa yang sebenarnya juga itu adalah bagian yang Tuhan kasih untuk Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-7 Rasul Paulus menuliskan demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Kata kerelaan hatinya ditulis oleh Paulus dalam kata proaheromai, yang dia juga memiliki arti yang pertama menunjukkan jati dirinya. Jadi ketika ingin memberikan persembahan, sebenarnya ini sedang menunjukkan jati diri Bapak Ibu. Siapa sebenarnya kita ketika kita ingin memberikan persembahan itu? Kita membantu sesama juga sebenarnya sedang menunjukkan jati diri kita, siapa kita sebenarnya. Bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau di cerita Alkitab ya, ketika Yesus di dalam bait Allah, orang-orang yang kaya memberikan persembahannya, itu seolah-olah itu semua uangnya kelihatan ya. Tetapi ketika datang janda miskin, dia menaruhnya, orang pun tahu dia memberikannya dengan
hanya sedikit tidak sebanding dengan yang mereka punya. Karena itu bicara tentang kerelaan hati ini memang menunjukkan jati diri. Ketika Bapak Ibu memberikan, ini sedang menunjukkan sebenarnya siapa Bapak Ibu. Kita datang ke rumah Tuhan, kita memberi, apakah kita memberi dengan sebuah kebanggaan bahwa ini loh saya udah bawa segini, saya mau kasih untuk gereja. Ini kasih untuk gereja atau kasih untuk Tuhan ya? Padahal yang dia kasih pun itu milik Tuhan, kan gitu ya Bapak Ibu ya? Ataukah kita sebenarnya seperti seorang janda miskin? Kita menyadari bahwa apapun yang kita punya saat ini itu pemberian Tuhan. Sehingga ketika kita memberikan di dalam bentuk persembahan kita kepada Tuhan, kita menyadari ini tidak seberapa dari apa yang Tuhan kasih untuk saya. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kerelaan hati juga memiliki arti bukan hanya untuk menunjukkan jati diri, tetapi juga memiliki arti tentang karakter. Kita memilih karakter. Di dalam kerelaan hati ini Bapak Ibu memilih apakah saya menjadi pribadi yang mau bermurah hati, memperhatikan persekutuan gereja, apa aja sih yang diperlukan, kan begitu ya. Apalagi sekarang masa pandemi, kita semua berubah menjadi digital. Kira-kira apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, bukan bicara hanya pengadaan, tetapi kan kita bicara ilmu juga. Apa yang saya bisa bantu untuk gereja ketika mereka menghadapi masa pandemi? Bagaimana saya membantu? Di sini multimedianya udah oke banget begitu. Apa yang bisa saya lakukan dengan ilmu yang saya punya? Kadang-kadang kita kan hanya menyaksikan di layar kaca saja, padahal kita di rumah tahu misalkan ada kurang ini, kurang itu. Bapak Ibu sebenarnya mampu, tetapi kita memilih untuk diam. Kita tidak memilih untuk saya mau bantu, saya mau bergerak, agar semuanya bisa menjadi lebih baik dan Tuhan memakai saya sebagai saluran berkat. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Bicara tentang memilih bicara memilih tentang kebaikan dan segala sesuatunya itu kan pilihan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau bergerak atau tidak itu pilihan Bapak Ibu. Yang berikutnya, kerelaan hati juga memiliki makna tentang tujuan. Tujuan tadi berkaitan dengan menunjukkan jati diri ya. Sebenarnya ketika Bapak Ibu memberikan sesuatu di gereja atau memberikan persembahan atau memberikan dirinya di tengah-tengah masyarakat, tujuannya apa? Apakah tujuannya benar-benar untuk Tuhan atau ada motivasi yang lain? Karena itu Paulus menuliskan, hendaklah di ayat ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Kalau tujuannya untuk Allah, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau tujuannya untuk Allah, Allah mengasihi mereka yang memberinya dengan sukacita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian kita perhatikan di ayat yang 11. Mari kita baca bersama-sama ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kemurahan hati di sini Paulus juga menulisnya dalam kata haplotes, yang artinya kesederhanaan, ketulusan, kejujuran, kebajikan, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau diperhatikan bahwa kata kemurahan hati ini berbanding lurus begitu ya dengan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kita lihat sama-sama Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Yang sudah menemukannya mari kita baca bersama-sama Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mementingkan diri sendiri, diperkaya dalam segala kemurahan hati. Artinya Bapak Ibu kita gereja menjadi berkat, menjadi pribadi yang hadir untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Kita bukan untuk mementingkan kepentingan sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan bersama. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hadir di tengah-tengah umat Allah, di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kita yang sudah dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Kita tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi hadir untuk menolong kepentingan dari mereka yang tersisihkan, mereka yang terlupakan, mereka yang termarginalkan. Saya mengingat doa seorang Bunda Maria, dia berkata, Tuhan, mampukanlah aku untuk melihat wajah-Mu di tengah-tengah mereka yang kulayani. Mereka saat ini yang Bapak Ibu layani, sebenarnya kita sedang melayani Tuhan. Maka untuk menutup bulan Pelkes GPIB, hiduplah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Siapapun yang Bapak Ibu temukan, baik kita yang berada di rumah, baik kita yang berada di gereja, atau kita di tengah-tengah masyarakat. Jika mereka membutuhkan pertolongan Bapak Ibu bukan hanya menolong manusianya, tetapi mungkin hari itu Bapak Ibu sedang memberi makan Yesus. Bapak Ibu sedang mengobati lukanya Yesus. Bapak Ibu sedang memberikan baju untuk Yesus. Bapak Ibu sedang memberikan minum untuk Yesus. Bapak Ibu hadir untuk mereka yang membutuhkan pertolongan. GPIB hadir untuk menghadirkan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, menjawab damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat, marilah kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli
dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal berikan berita, yang dari Maria, menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, mencari mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, hari yang ketiga, pulang dari orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Kristus, Gereja yang Yesus dan Allah, persekutuan Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang hadir di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, damai sejahtera. Hari ini Tuhan kami berdoa bersama-sama sebagai satu kesatuan umat Allah dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing. Kami berdoa bersama menaikkan syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kami masih boleh menikmati apa yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Hari ini kami berdoa bersama bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami yang terpusat sampai di daerah. Ketika mereka menghadapi bencana alam, persoalan-persoalan yang hadir di tengah-tengah kehidupan bernegara, di tengah-tengah masyarakat, terkhusus pada saat ini. Ketika bersama-sama kami menghadapi pandemi virus COVID, kami berdoa ya Tuhan Allah, Engkau menguatkan pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, dan seluruhnya yang membantu mereka. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Ketika bersama-sama dengan tenaga medis, bersama-sama dengan aparat keamanan TNI Polri, bersama-sama dengan seluruh bagian masyarakat, kami menghadapi dan mendoakan dan berusaha mengatasi pandemi COVID. Tuhan berkatilah segala upaya yang dilakukan pemerintah kami, sehingga kami boleh melewati pandemi COVID dan semuanya boleh terlewati dengan baik. Hari ini bersama-sama juga kami berdoa bagi para tenaga medis yang berjuang luar biasa menjadi garda terdepan untuk hadir di tengah-tengah mereka yang terpapar virus COVID. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Bersama dengan keluarga, Engkau juga hadir menopang mereka. Kami juga berdoa untuk para pasien COVID, mereka yang terpapar ataupun juga keluarga. Tuhan juga menguatkan mereka, bahwa apa yang boleh terjadi ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan menguatkan keluarga kami yang terpapar COVID, dan Tuhan memampukan keluarga yang menanti untuk kami bersama-sama percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang menguatkan kami. Keselamatan kami datang daripada Tuhan yang menolong kami. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah, bersama-sama dengan seluruh gereja yang pada saat ini menghadapi pandemi COVID dengan berbagai hal yang sedang dikerjakan dan dilakukan untuk tetap hadir di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah umat Allah. Tuhan juga memberkati, sehingga segala sesuatu yang diupayakan hanya karena berkat Tuhan, maka gereja pun menjadi berkat. Gereja hadir untuk menghadirkan damai sejahtera Allah.
Dan hari ini juga kami berdoa terkhususnya bagi GPIB Bukit Sentul. Terkhusus bagi para pendeta Yesi Ahutapea, bersama dengan para penatua, diaken, para pelayan pelkat, komisi, karyawan gereja. Dan hari ini yang bersama-sama melayani Tuhan di tengah-tengah peribadahan, presbiter yang melayani, tim multimedia, tenaga kesehatan, organis, kantoria. Tuhan hadir di tengah-tengah pelayanan yang boleh dilakukan bersama umat Tuhan, sehingga kemuliaan nama Tuhanlah yang terus dinampakkan di tengah-tengah pelayanan yang dihadirkan di tengah umat Tuhan. Dan hari ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap keluarga, terkhusus bagi keluarga Ratri Arianto, keluarga Nona Kumontoy, keluarga Siburian Pangaribuan, keluarga Ibu Marta Nainggolan Peo, keluarga Trivena Pajo, keluarga Mayer Penturi. Di dalam kebersamaan keluarga, Engkaulah yang menjadi kekuatan mereka. Sehat kuat Engkau berikan, kerja dan usaha Engkau berkati. Bahkan harapan akan kehidupan keluarga memasuki masa depan, Tuhan juga memberkati langkah iman mereka. Engkau hadir menjadi penolong dan Engkau hadir untuk memberkati keluarga. Kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh dan juga pemulihan kesehatan. Bagi Ibu Pendeta Yesi Ahutapea, Oma Konstance Korputi Item, Ibu Nona Kumontoy, Bapak Si Ismail, Ibu Diksi Siahainena, Penatua Jimmy M. Sumakut, Bapak Yohanes R. Maspaitela, Oma Pangkei, Ibu Telma Laluyan Palandeng, Bapak Ferdinand Kalumata. Di dalam proses untuk kembali pulih dan sehat, di dalam kelemahan tubuh yang hari ini sedang dirasakan anak-anak Tuhan, kami percaya makanan, minuman, obat-obatan, ataupun perawatan dokter dan perawatan tim medis, Tuhan memakai itu semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mendatangkan kekuatan dan pemulihan. Tubuh anak-anak-Mu semakin dipulihkan, dan semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan, warga jemaat yang berulang tahun kelahiran pada 27 Juni sampai 3 Juli. Bapak Arsano Ferdinandus, Bapak Yohanes R. Maspaitela, Bapak Pendeta CH Wuwungan, Ibu Julien Mapailei, anak Adagio Tamaila Siahaan, Bapak Frangel Pantau, Ibu Juliana Maspaitela Taroreh, Bapak Billy Sitania, Saudari Teresia Helen Tenu. Tuhan Allah Bapa yang baik, di dalam ungkapan syukur kelahiran dan juga ungkapan syukur perkawinan dari keluarga Gusti Kase, kami percaya kami boleh melewati semua hari demi hari, tahun demi tahun, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka jika Tuhan mengizinkan kami memasuki usia yang baru, kami akan memasukinya dengan berkat-berkat daripada Tuhan, dan dengan penuh ungkapan syukur kami naikkan di dalam hadirat-Mu, menaikkan syukur bahwa Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami terus dipakai sebagai rekan kerja Allah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Maka berikanlah sehat dan kuat, berikanlah berkat dalam kerja dan usaha, bahkan dalam studi yang ditempuh anak-anak Tuhan, dan juga keluarga yang bersama-sama hadir di tengah-tengah umat Tuhan, Engkau memberkatinya. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar, Engkau akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan dan caramu. Dan caramu akan selalu mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Inilah doa dan syukur kami yang hanya kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam pengasihan-Mu Tuhan kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan,
yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berdirinya negeri ini, Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, ketulusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti bersatu kuasa-Mu. Berdirinya negeri ini, Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, ketulusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti firman dalam Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anakku teguh. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan daripadamu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, Majelis GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rindu Y. Titahelu Takapante yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Seluruh pelayan ibadah yang bertugas hari ini, kiranya Tuhan Yesus berkenan akan pelayanan yang telah disampaikan dan memberkatinya serta memberi limpah karunia dan sukacita bagi ibu dan bapak untuk melayani Tuhan dalam kesempatan berikutnya. Warta jemaat secara lengkap telah disampaikan dalam WA Group tiap sektor pelayanan sebagai informasi dan panduan kegiatan penata layanan bagi seluruh warga jemaat. Dalam kesempatan ini, kami juga menghimbau seluruh jemaat untuk bergandengan tangan dan bersatu hati untuk mendukung dalam upaya doa dan dana untuk mempersiapkan tempat ibadah selanjutnya, karena kurang lebih 4,5 bulan lagi kita harus pindah dari tempat ini. Dan selanjutnya, mari kita simak bersama beberapa informasi yang menjadi perhatian khusus.
gereja kami ya. Opa tolong membantu akan mencapai gereja Semua satu gereja kami ya. Makasih. Oma, Opa, Tante, dengan Om, tolong bantu gereja kami. Oma, Opa, Tante, dan Om turun mantai High Pledge. Kakakku, Simbah Putri, Bapak, Ibu, Pak Li, Bu Li, nyuwun tulung gereja kulo. Dengar doaku, orang lain kau hampiri. Ora sama henang napita sama panami. Kasih sifat bukti mahita sude songon nampak tukahon sewani gedung jepang. Mulai di batam semua. Andalanku, jasa kurbamu, Bantuan dana untuk gereja kami. hatiku yang hancur. Atur nuhun. Orang lain kau hampiri. Jangan-jangan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jatuhin tape di dekat dinding. Ada semut lewat, langsung digotong rame-rame. Nya babe encang-encing, ayo kita bantu gereja rame-rame ya. Tuhan Yesus memberkati. Giving is not just about make a donation, it's about making a difference. My name is Sharon and I'm the part of Give Baby Bukit Sentul Youth and we're looking for your hand to help our church. God bless you and happy Sunday. Goodbye. Horas, Opung Doli, Opung Boru, Amang, Inang, Amang Boru, Dohot Namboru, Manggido Tolong Hami, Urupi Mahuriah Nami, Mauliate Godang. Tuhan Yesus, Mama Sumasu. Greetings everyone, we are from Pelkat PT GPIP Bukit Sentul. We are raising support for our church. If you'd like to make additional contributions, donations of any size are welcome at any time. God bless. Shalom Tante, Oma, dan Opa. Tolong kerjasamanya untuk bayar ruko gereja kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.
Kita sudah jadi stand up dari 2011, 2014 baru diakui sebagai artis dari Sulut. Dulu orang Manadonya pernah anggap kita artis karena mukanya mendukung. Saya hari ini di Malang, nyampe di Malang seluruh bandara minta foto dengan Mongol. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol dan setiap aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari melayani, mari bersaksi. Kita tidak bertanya apa yang saya harus dapat dari gereja. Tetapi mari kita bertanya, apa yang bisa saya berikan atau lakukan untuk gereja. Setidaknya berikanlah doa dari umat untuk mendoakan para pelayan-pelayan Tuhan, agar mereka dimampukan dalam setiap tugas panggilan dan pelayanannya, menghadirkan dan menyaksikan tentang Kristus sampai di rumah Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersaksi, mari kita melayani, mari kita berdiri. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus dengan selalu menjaga saksi yang setia melayani Tuhan di sepanjang hidup kami, serta menjadi pembawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan dimanapun, kapanpun, dan apapun keadaannya. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah, persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi takhtamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi nama-Mu, rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi takhtamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Memuliakan
Indah bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.